Oke, Hai guys, welcome to the first episode of TNT Podcast, di mana kita akan membahas hal yang lebih general, lebih netral di podcast kali ini. Masih dengan host yang sama dengan gue Hansen. Dan gue Kenichi. Untuk topik kali ini bisa dibilang cukup menarik dan cukup dekat nih sama kita berdua, dan pasti buat yang dengerin podcast ini, di mana kita akan membahas tentang social media. Yeah. Tapi kita mengambil referensi dari salah satu dokumenter yang baru rilis banget nih di bulan ini yang namanya Social Dilemma. Oke, jadi Social Dilemma nih kita bahas dulu nih kan pertama awal-awalnya nih. Menurut lu gimana filmnya deh? Sorry, dokumenterinya ini deh si Social Dilemma. Sebenarnya gue udah nonton ini kayak mungkin udah 3 kali juga. Dan ini untuk gue prepare podcast ini ya, gue udah nonton tambahan 1-2 kalian. Karena emang menurut gue dokumenter yang ini bagus sih. It brings a lot of new perspective into social media, the internet, and tech companies. Itu yang menurut gue sih. Dan lebih yang gue notice bener-bener adalah mereka, dan dari awal mereka bikin ini, dari awal si dokumenter ini berjalan, mereka tuh udah ngomong kayak social media ada berapa, kita taunya banyak hal positif yang bisa kita dapat lah gitu kan. Tetapi mereka di sini lebih fokus untuk kayak apa sih, ada hal yang dibalik positif ini itu yang bisa kita infoin dan yang memang benar-benar terjadi nih. Dan fokus mereka adalah untuk kasih tahu nih apa-apa aja yang hal-hal yang mungkin di luar dari positifnya aja. Dan mereka di sini poin-poinnya sih cukup ini banget ya, details banget nih, bener-bener kayak straight to the point, kasih penjelasan juga simpel banget. Iya. Oke, kita mulai dari beberapa kan, jadi mereka juga di film, di dokumenter ini banyak bikin tagline juga kan ya, mereka bikin kayak satu tag atau mungkin lebih kayak quotes lah ya. Iya, ya, lebih banyak banget quotes loh sebenarnya loh. Dan quotes-nya itu bukan quotes yang cuma untuk inspirasi atau gimana. Emang benar-benar itu hal-hal yang gue rasa ngena banget nih. Bener, kita langsung bisa kebayang di otak kita kayak bener ya, masa sih gitu kan, kita mainnya kayak masa sih gitu kan. Mungkin mulai dari satu quotes di mana mereka bilang, if you are not paying a product, then you are the product. Gimana ya kita describe-nya ya untuk relate ke kehidupan kitanya ya. Oke, ini spoiler alert dulu nih ya untuk yang belum nonton dulu baru dengerin kita ngomong. Karena benar, emang dokumenter ini I recommend it to everyone karena emang benar-benar mind blowing in a sense. Mungkin buat kalian yang kayak mikir, aduh ini dokumenter bakal bosan atau enggak sih sebenarnya, karena apa yang mereka mau sampaikan itu kita anggapnya kita bisa relate banget, jadi relatable banget, kayaknya dekat banget sama kita. Apalagi untuk benar-benar mereka straight to the point juga, jadi kalian pasti akan bisa dapat lah poinnya dengan cepat dan langsung kayak nggak bosan gitu sih nontonnya sih. Gue juga pertama kali pas denger, wah gila, ini ada satu dokumenter yang gue dengerin tuh langsung benar-benar fokus banget. Kayak, ini apa sih mau bahas apa sih, kok kayaknya seru banget gitu kan dari awal sampai akhir, dan tetap banyak poin-poin yang bisa kita ambil, dan nanti kita akan bahas lebih detail kan di pembahasannya kali ini nih. Jadi untuk yang tadi quote itu, for me right, if you're not paying for the product, then you are the product. Menurut gua sih, from what I gathered juga, in my opinion, it's not wrong and it's not something yang I pay much attention to before, apalagi before gitu ya. Karena for me personally, even after watching the documentary, gua ngerasa ya so what, emang ini business model mereka, emang ini cara mereka monetize from their free product. Jadi ujung-ujungnya it all comes down to lebih merasa enak, lebih merasa comfort, disediakan platform begini, dimudahkan untuk hal ini itulah. Dan memang itu jadi anggapannya si company ini mereka juga jadi kayak bersaing untuk mendapatkan attention kita juga kan sebetulnya melalui platform ini, yang sebetulnya kita cuma taunya ya misalnya nih contohnya kayak kita type Google deh, itu yang paling gampang gitu. Misalnya kita pakai Google untuk mencari informasi yang kita nggak tahu.
Atau misalnya tentang Facebook itu biasanya kita pakai untuk apa sih? Lihat video, untuk ngobrol sama temen gitu kan. Terus tapi ternyata mereka juga memakai si platform ini untuk lebih kayak bisnisnya mereka ya sebetulnya ya. Tetapi memang menjadi suatu hal yang apa ya, bisa dibilang kayak ada pro dan kontranya juga jadinya gitu loh buat kita yang Pasti. menjadi buat pro kontra juga kan, jadinya juga itu yang pengen kita bahas kali ya untuk di ininya. Makanya juga di awal dokumenterinya sendiri, si Tim Kendall yang dia former director of monetization dari Facebook, terus juga president of Pinterest kalau nggak salah. Dia ngomong gini, emang social media itu there's a lot of positive dari social media. It connects people, it brings lost families and all that. Kayak ada charitable organization started from social media. Tapi kita terlalu naif tentang that flip side of the coin. Itu yang dia omongin. Tapi apakah tapi ini for me itu cara pikir yang mungkin berbeda dari gua. Karena gua rasa itu bukan sesuatu yang karena from experience it's not something that I pay much attention to. Yang penting gua rasa berguna aja udah. Ya nggak sih? Iya, paling kita ngeliatnya dari sisi itunya aja gitu loh. Kita pakai untuk sesuatu yang kayak oh ya udah gue pakai ini berguna buat gue, membantu gue, misalnya kalau Google gue cari informasi dan selesai gitu kan. Lihat gue juga kayak scroll Facebook untuk kayak oke, gue liat temen gue add dia, gue liat foto-fotonya, that's it gitu kan. Basically they're competing, ya kayak lu bilang tadi, they're competing to get our attention. Jadi sebenarnya ya menurut gue sih emang ini yang si Jaron Lanier ngomong, it's the gradual slight imperceptible change in your own behavior and perception that is the product. Menurut gue ini benar karena yang dia maksud dari kata-kata ini adalah oke, kita adalah produk, tapi bukan necessarily kita produknya, tapi adalah perubahan melalui data-data yang mereka collect yang bisa affect our own behavior, our actions, itu yang jadi produknya. Jadi mereka menjual patterns, menjual guides untuk other companies to exploit, entah advertising company atau pokoknya untuk commercial interest. Tapi di satu sisi juga hal ini yang bukan cuma for commercial interest gitu ya. Karena kan kita bisa lihat dari patterns begini dan guides begini, kita bisa lihat this person tends to have this anxiety or depression patterns yang harus lebih diperhatiin atau gimana. Sebenarnya kalau secara dari kata-kata yang Jaron Lanier sendiri, walaupun kesannya menyerang tech companies begitu, tapi kita juga bisa lihat di sisi positifnya gitu ya, bahwa data-data yang di-collect ini, data-data yang mereka kumpulkan, itu data-data yang juga di satu sisi bisa berguna ke depannya, bisa berguna untuk membantu kita, bisa berguna untuk membuat hidup kita lebih nyaman, membuat hidup kita lebih gampang, lebih mudah. Jadi kayak anggapannya karena mereka juga bisa, karena yang kita tahu juga dari si dokumenter ini kan apa yang kita lakukan itu kan semuanya kan dipantau, direkam, diukur supaya bisa nanti kan menyesuaikan nih apa yang kita butuhkan nantinya, memprediksi tindakan-tindakan kita yang buat kita sebenarnya jadi hal positif adalah jadi mereka tahu nih apa yang kita butuhkan, jadi kita nggak perlu kayak susah-susah cari dari nol lagi gitu kali ya. Lebih itu hal-hal positif yang bisa diambil, jadinya ya itu mempermudahkan hidup dan kegiatan kita gitu kan. Mungkin juga salah satu caranya dengan kalau misalnya nih kita nonton YouTube gitu kan, and then kita pasti suka nemu yang namanya iklannya itu kan sebenarnya juga iklan yang ditampilkan itu mungkin
nggak semena-mena ya udah di video yang ini iklannya ini aja gitu. Tetapi karena kita mungkin sering nonton video yang kurang lebih sama, tetapi jadi iklannya dimasukkan itu pun mungkin yang sama hal kita ngerasa kok ini bisa sesuai dengan apa yang kita butuhkan juga, ya nggak sih sebetulnya? Salah satu yang mereka lakukan mungkin kayak gitu kali ya. Itu perkembangan dari Society 4.0 ke Society 5.0, di mana Society 4.0 itu banyak mengkolek data, analyzing data. Society 5.0 ini menggunakan AI untuk analyzing big data untuk mencoba improve. Jadi menurut gua sih, gua emang dari dulu mikir I don't think privacy matters that much. Privacy kayak bukan sesuatu yang, tapi ini karena gua lihat dari sisi personal, jadi gua selalu mikir emang gua siapa sih? Emang penting banget tech companies untuk dapatkan my opinion, karena gue bukan siapa-siapa in terms of personal branding and all that. Gue bukan siapa-siapa, jadi ya udah gitu loh. Emang nggak masalah. I don't think my privacy is invaded karena emang pas lu sign up for all these platforms, for Google, for Facebook, for Twitter, itu pasti ada privacy, pasti ada terms and condition yang kita semena-mena langsung accept. Padahal kan konten juga kita bisa lihat. Kalau misalnya lu nggak senang sama privacy yang mereka sediakan, nggak usah sign up, karena that's what we signed up for. Mereka pasti ada ngomongin di terms and condition bahwa data yang kita share, data yang kita keluarkan lewat platform ini pasti akan bakal mereka pakai. Ada kemungkinan untuk mereka pakai, untuk mereka analyze, untuk mereka cari solusi, untuk cari cara supaya improve their platforms. Tapi masalahnya kalau yang gua nggak juga, kalau memang mereka sudah memberikan kayak terms and conditions di awal, lu mau agree atau disagree untuk misalnya lu mau sign up si platform ini misalnya. Tapi kan itu nggak semua orang mau baca loh si terms and conditions. Itu juga termasuk apa yang gue lakukan sebetulnya terhadap kayak misalnya gue mau sign up sesuatu gitu kan. Walaupun ada terms and conditions yang harusnya kita baca, harusnya kita tahu, dan kita udah bisa terima konsekuensinya, harusnya tuh kita udah bisa, ya seharusnya lo nggak ada masalah kalau misalnya terjadi sesuatu dengan data yang sudah lo berikan. Tapi kan nggak banyak orang mau membaca itu gitu loh, kayak mempelajari itu. Dan ini yang jadinya bisa untuk reminder buat kita sih, ternyata sebenarnya itu penting banget, karena once lu bisa agree with that, they can use it, our data, untuk ngelakuin sesuatu yang di balik layar lah anggapannya kan. Tapi ya kita harus bisa terima konsekuensinya aja kalau memang sudah sebenarnya agree with that gitu. Secara konsep sama kayak lu mau masuk kerja, pasti lu lihat kontrak dulu, lu lihat gaji berapa, pay-nya berapa, leave-nya berapa lama, itu pasti lu cek dapat benefits apa dan lain-lain. Pasti lu cek. Sama dengan lu platform untuk Google, untuk Facebook dan lain-lain. Terms and condition itu termasuk hal yang penting untuk di-analyze dulu. Karena ujung-ujungnya kalau misalnya lu nggak rasa nyaman dengan privacy lu di-invade, atau misalnya data lu diambil, dipakai, ya ngapain sign up gitu loh. Kecuali di sana ada dibilang bahwa data akan dijual dan lain-lain. Itu gue rasa karena mereka bukan jual data, mereka jual pattern, mereka jual probability, di mana yang ini kayaknya lebih cocok untuk orang ini. Mereka bukan jual data, mereka jual pattern. Jadi not necessarily data, semua data tentang kita, personal life dan lain-lain itu bakal di-share, bakal dijual. Mereka itu cuma good point sih, yang harus digarisbawahi kan, maksudnya bukan berarti kalau kita udah agree berarti kan data kita dijual segala macam. Tetapi ini yang maksudnya kadang menurut gua yang membedakan antara kayak tadi lu bilang itu kontrak kerja gitu kan, sama agree with the terms and conditions di social media. Karena buat gua ngerasa mereka nggak ngira nih apa yang mereka kasih itu penting, akan berdampak besar untuk mereka gitu. Gua misalnya gua butuh bikin account di platform ini, ya udah gua bikin aja. Gue nggak tahu apakah nanti seperti apa. Beda dengan kayak tadi kalau bilang kontrak kerja kan, memang menurut gue jadinya kalau kontrak kerja kan udah tahu nih A, B, C yang terjadi, dan gue ngerasa itu lebih penting, makanya gue harus baca nih biasanya.
Tapi kalau isi yang terms conditions yang di platform itu kan mereka nggak Tapi sekarang selalu pertanyaan gua, bukannya Hmm. setiap kali kita sign up for something, itu pasti ada tanya, do you accept the terms and condition? Bukannya dengan menanyakan itu dan mereka not enabling you to go forward with the sign up, Mhm. kalau misalnya lu nggak agree, bukannya itu udah satu pertanda bahwa itu hal penting? Iya nggak sih? Harusnya gitu, harusnya begitu. Secara kalau kita udah tahu, maksudnya kan ini kan pasti kan based on perspektif kita juga. Mungkin kalau gua Hmm. sebelum nonton si dokumenter ini, mungkin gua akan biasa-biasa aja, ya udah gitu. Gua nggak ada efek apa-apa juga selama ini gitu. Gua di Hmm. platform lain nggak pernah ada masalah dengan gua kasih gua data gua cuma tahu nih, oke, platform ini terpercaya, semua orang Hmm. pakai, dan gua rasa semua orang pernah di posisi gua, ya udah gua accept aja gitu loh. Hmm. Baru mungkin setelah itu kalau ada terjadi sesuatu, misalnya apapun itu yang kita nggak inginkan terjadi, baru kita mikirin, wah nggak bener nih segala macem gitu kan. Makanya balik lagi, setelah gue nonton ini, gue baru tahu ternyata kan memang itu penting banget untuk kita notice, walaupun udah berkali-kali gitu kan, lu diingetin berkali-kali. Terkadang kita memang harus lebih peduli lah ya, mungkin ya, lebih jatuhnya juga peduli gitu loh. Dan ini mau kita sampaikan juga nih jadinya gitu loh buat yang dengerin ini kan, supaya nggak sembarangan untuk ya yang lu pikir kasarnya ini, even yang lu pikir data lu udah save di tempat ini aja, belum tentu lu bisa save gitu kan. Masih banyak juga terjadi sesuatu ya yang mungkin orang lain nggak ngerasain, tapi personally lu mungkin bisa jadi ada efeknya nih kalau sendiri. Dan itu yang harus lu remind ke orang-orang sih sebetulnya. Sebenarnya emang dokumenter ini kalau kita see it in the bigger picture, emang ini to build awareness, for you to take action towards this. Kalau misalnya lu rasa ini sesuatu yang emang harus diregulasikan atau harus di ban lah anggapan ya, dan take action. Kayak Jaron Lanier ngomong, try not to click on this YouTube video and all that yang sesuai recommendation. Try to search from the search bar atau gimana. Jangan fall prey into that recommendation. Ya benar, tapi itu yang kayak balik lagi, itu sebenarnya jadi kontradiktif dengan apa yang kita bilang sosial media ini membantu memudahkan kehidupan kita, aktivitas kita gitu loh. Sebenarnya kontradiktif dong, karena dengan adanya recommended video misalnya kayak tadi lo bilang di YouTube, itu sebenarnya kan secara tidak langsung kan membantu lo untuk nggak usah cari-cari video ulang nih gitu kan. Tetapi at the same time kita harus milih juga, kita nggak jangan ngikutin recommended yang dikasih itu loh. Gitu loh. Kita disuruh cari manual, padahal sebenarnya recommended ini tujuannya untuk membantu memudahkan. Tetapi sebetulnya yang mau kita sampaikan adalah jangan sampai lo ikut nih si recommended for you-nya ini gitu. Oke, tapi untuk yang nonton video ini, kalau nongol di recommended section, tetap nonton ya. Jangan nggak, karena jangan salah nih, jangan sampai salah nangkepnya gitu. Kalau misalnya dengar podcast ini atau gimana ada dari recommended, tetap nonton, tetap dengar, tetap nonton. Nanti setelah itu baru lu sesuaiin nih, cocoknya nih sama lu gitu. Jangan semena-mena langsung, gue nggak mau gitu. Karena memang kayak itu yang gue bilang. Jadi kita harus tahu nih, emang ini memang membantu untuk aktivitas kita atau enggak gitu. Kalau memang enggak, ya udah mending nggak usah gitu kan. Lu tetap bisa punya kesadaran untuk memilih lah gitu kan. Jadinya nggak perlu langsung kayak benar-benar harus ngikut ini, ngikut itu kan. Kita kan tanggapannya bisa memilih lah ya untuk ini. Iya, benar. Terus juga dari Shoshana Zuboff, dia salah satu yang PhD ya, was it? PhD ya. Yeah, PhD holder. Dia ngomong begini, the tech companies, sell certainty, and in order to do that, they have to have great predictions. Great predictions begin with one imperative. You need a lot of data. Menurut gue ini sesuatu yang emang this is how their business works. This is the opportunity yang emang mereka lihat, mereka bisa exploit. And I don't think it's a problem. Karena emang our society now revolves around data. Our society now revolves around predictions. Jadi ujung-ujungnya data di-collect begini bukannya, lu rasa bukannya hal yang udah normal, hal yang udah anggapan itu
positive in a way. Iya Karena sih. karena kita harus lihat dari sisi bukan cuma kita sebagai konsumer. Kita kalau misalnya bikin company, kalau misalnya kita kerja buat satu company atau bikin company, kita melakukan digital marketing. Kita menggunakan data yang ada dengan kita mentarget misalnya yang kayak Instagram Ads. Pasti dia bisa mentarget cuma di kota for me right di Samarinda. Terus dengan orang-orang yang interestnya misalnya tentang smart home, tentang smart appliances, itu menggunakan data-data itu. Jadi kita harus lihat sebagai bukan cuma perspektif di sisi kita, tapi juga di sisi kita sebagai orang yang menggunakan gitu, orang yang ujung-ujungnya mengeksploit hal itu. Benar sih, itu menyesuaikan, itu menarik sih memang yang kayak lu bilang dia menyesuaikan dengan apa yang kita butuhkan melalui ads-nya itu kan. Mungkin bisa aja apa yang gua dapat di Instagram gua misalnya lebih banyak ads tentang makanan atau olahraga, karena gue biasanya mungkin mencari informasi tentang itu gitu kan. Kalau misalnya lumayan nggak sportsnya ads-in kayak ya makanan kan mungkin kan ada ads kayak misalnya tempat makan yang baru buka kan tuh pakai Instagram kayak iklan di Instagram gitu kan, Instagram ads gitu kan. Kalau ada kebanyakan makanan terus gue pakai kok ini gua doang atau memang semua orang dapat hal ini gitu loh. Kenapa Ya kan? Kenapa dua topik yang kontradiktif ya lu ya? Satu olahraga, satu makanan. Jadi mau fit atau mau gendutan? Tapi kan olahraganya kan bukan olahraganya kayak mungkin lebih kayak sports apparel pun juga pakainya bukan buat olahraga sebetulnya. buat beli biasa aja gitu kan. Tapi ya balik lagi kayak gitu sih, ternyata itu ada there's a reason behind that gitu kan ternyata. Jadi ada hal-hal yang jadi lebih jelas lah setelah melalui si dokumenter inilah gitu anggapannya kan. Iya. Terus juga mereka kan mention di mana kayak untuk mereka sebetulnya kan ada 3 tujuan utama nih. Utamanya sebenarnya nggak cuma satu hal gitu kan. Karena kalau kita mikir mereka wants to make profit sebenarnya kan nggak juga gitu. Kayak ada 3 hal yang bisa di-highlight. Itu satu, engagement ya. Engagement in terms of bikin kita itu semakin lama betah sama satu platform itu kan. Dengan mereka kasih sesuatu yang bisa dibilang ya itu sesuai nih sama kita banget lah gitu kan. Karena melalui data itu mereka menganalyze, mereka menyesuaikan apa yang kita suka. Udah mereka kasih itu buat kita nih supaya engagement goals-nya ini mereka tetap dapat gitu kan. Mereka tetap bisa maintain gitu. Terus selain itu kan juga mereka setelah engagement-nya udah dapat, ada goals lain di mana yang lebih menguntungkan lah anggapannya kan. Growth goal untuk anggapan itu mengundang orang lain atau cara supaya bisa mempersuade kita, menggoda kita untuk menarik orang lain ikut untuk masuk ke platform itu berarti ya. Kasarnya gitu ya. Jadi kayak gue pakai aplikasi ini loh, ini membantu lo banget. Kayaknya kita kan berdua nih misalnya dibilang interestnya sama nih, misalnya kita suka makan. Lo kalau pakai aplikasi ini lo membantu lo untuk even lo mencari makan atau apa kayak gitu ya berarti ya. Mereka lebih fokusnya untuk menjadi kesana ya. Terus juga setelah udah berhasil banyak bawa orang, kita bisa persuade orang, and then comes to the advertisement goals ya. Dimana dia jadi bisa tempat untuk mereka menjual-jual barang nih supaya lu bisa beli gitu. Ya itu basically that's how they make money, and I feel fine. Surprising, kayak a lot of people have been saying that the social dilemma have opened their eyes. Iya benar, it has opened my eyes towards kayak banyak issues di social media, tentang banyak issues di tech companies. Cuma I feel fine. Sekali lagi kita harus lihat dari sisi advertising, engagement, dan growth ini. Harus lihat dari sisi apakah ini menguntungkan buat kita juga. Karena lo sendiri pun karena for me emang ini emang menguntungkan buat gue. Karena ujung-ujungnya selain gue sebagai pengguna, gue harus lihat dari sisi gue yang mengeksploit, juga gue dipermudah dong. Sebelumnya gue harus pasang di
Kalau sebelum ada social media harus pasang di billboard, harus pasang di jalanan, dengan harus bayar pajak periklanan dan lain-lain, juga lebih worth mana sih? Sekarang dipermudah loh. Untuk lu jual barang atau even untuk lu beli barang gitu kan sebenarnya. Iya. Seperti berarti lu anggapannya gini, kita ngomong Instagram deh, kan banyak Iya. ads-nya. Lu pernah nggak sih beli barang yang ada di secara tidak sengaja nih gitu, kayak out of nowhere gitu lagi buka Instagram, and then lu jadi beli gitu. Nggak ada semuanya secara nggak sengaja. Nggak ada. Oke. Jadi semua data collected. Jadi for me, I've been wanting a sling bag for many months. Kayak berapa bulan yang lalu gue baru beli sling bag. Itu dari company yang gue nggak pernah dengar sebelumnya, company Australia. Bellroy, pasti pernah dengar dong. Nah itu dari targeted advertisement, karena gue looking at Lazada, looking at Tokopedia, ke Shopee lah apa, karena gue ngeliatin sling bag, dan data itu akhirnya dipakai, akhirnya di-exploit, dan gue bisa ketemu yang sesuai sama gue. Bellroy. For Bellroy tolong bayar ya. Tapi itu lucu ya. Maksudnya ternyata kita juga ngerasa lucu kayak pas kita pengen beli sesuatu yang kayak lu bilang, gue juga pernah tuh ada pengalaman kayak gitu. Gue lagi nyari kurang lebih sama lah kayak waist bag gitu kan, waist bag. Gue sebenarnya udah punya nih waist bag, tapi gue iseng, gue cari-cari dulu tuh, gue pengen misalnya kayak gue mau sampai kayak transparent gitu kan. Terus entah kenapa ceritanya gue lagi swipe terus tiba-tiba kayak ada satu, mungkin dia kayak brand lokal, tapi dia advertisementnya bener-bener kayak yang khusus, dia kayak ada promo untuk si sling bag yang transparent ini. Gue nggak pernah tahu itu toko apa, tapi karena gue ngerasa ini apa yang gue mau, gue search, gue buka profilnya, dia ada misalnya link ke Shopee atau Tokopedia, gue jadi buka gitu, gue jadi lihat, wah gila, ternyata kok ada brand yang kayak gini ya. Mungkin kalau lu nggak pernah lihat di advertisement itu, lu nggak akan pernah tahu ada brand itu sebetulnya. Targeted advertisement. Balik lagi, jadi emang benar-benar targeted itu ya, berarti memang mereka benar-benar udah tahu lah apa yang kita mau. Jadi bukannya nggak sengaja ya berarti kan ya. Berarti itu emang mereka udah tahu sih. Jadi lu kayak, wah dapat nih apa yang gue mau, gue langsung beli aja lah, langsung kayak nggak ada perlu nyari-nyari lagi. Kayak sering banget orang ngomong gini ke gue. Mereka sering ketemu problem di mana mereka lagi asik ngomong nih, terus for example aja ya, newlywed parents yang baru mau punya baby, terus mau beli baby strollers and all that. Mereka ngomong kayak HP di samping lah apalah. Mungkin kalau menurut gue sih pasti ada kebuka aplikasi atau apa, makanya bisa kedengeran. Mereka langsung bingung sendiri pas mereka selesai ngomong atau apa, searching through Instagram, kayak scrolling, keluar langsung baby strollers lah, baby ada breast pumper lah atau apa. Ya gue rasa bukannya itu lebih mudah buat lu? Bukannya ini something yang emang lu mau cari? Iya nggak sih? Kenapa harus takut sih? Kenapa harus takut dong? Karena menurut gue kan lebih mudah. Lu dipermudah, nggak usah cari-cari, nggak usah nge-google. Lu udah dapet. Tapi balik juga sebenarnya agak, menurut gue nggak mungkin juga, karena di satu sisi, for example ya, sekarang ada feature di iOS 14. Kalau lu lihat di ujung atas itu ada dot warna hijau. Itu berarti kamera lagi dipakai. Orange mikrofon lagi dipakai. Nah, itu kan berarti lu bisa tahu, mikrofon gue lagi dipakai, gue nggak mau didengar dan lain-lain. Ya udah tutup HP. Simple ya. Simple, it's as simple as that. Nggak usah takut apa-apa, karena sekarang banyak companies udah getting more aware towards privacy, kayak how they can maintain it gitu kan. Udah hal yang cukup company cukup aware lah. Itu kayak gini-gini kan, hal-hal yang kayak gini tuh yang mungkin secara awam tuh kita nggak pernah consider banget lah, kita nggak pernah memikirkan banget. Jadi orang cuma mikirnya ya udah, kayak terkadang mereka jadi terlalu takut aja sama beberapa hal yang
mungkin sebenarnya nggak separah itu gitu. Kalau mungkin kalau untuk masalah belanja mungkin lebih sensitif karena jatuhnya orang bisa merasa kayak gue jadi konsumtif nih gitu. Dengan gue di provide barang-barang yang gue mau gitu. Tapi kan sebetulnya kan itu subjektif sih menurut gue ya kalau untuk konsumtif ya. Tapi seenggaknya kalau in terms of social media mereka sudah membantu banget sih. Iya. Itu kan tadi tentang lebih banyak tentang privacy, ngomong tentang kayak our data being collected. Tapi juga di satu sisi mereka itu nggak possible kalau misalnya mereka nggak ada taking advantage from our psychology. Nah di dokumenter ini mereka ada bahas kayak mereka mengumpamakan ya. Is that a word? Okay. Ya. Mengumpamakan programmer sebagai magicians. Ya. Yeah. Jadi basically magicians are the people that took advantage of your psychology, jadi mereka make illusions from the standpoint of view. Mereka taking advantage, mereka exploit kayak kelemahan psikologi lu di mana. Kayak bisa lihat dari sisi gimana untuk menipu. Tapi bukan menipu sih sebenarnya sih, lebih ke manipulate your sight, how you look at things. Kayak kasarnya lu bisa mengaruhi perilaku dan emosi lu tanpa lu sadar sebenarnya. Kayak mereka jadi kayak bisa mengontrol lu tapi tanpa sadar gitu kan. Makanya di sini juga malah ada yang kayak si Tristan Harris yang founder of Humane Technology, co-founder atau founder. Dia juga ada took a class namanya Persuasive Technology. Dimana katanya it's designed to the extreme to modify someone's behavior. Apakah ini nggak tahu ya, karena emang it's there for someone to exploit and I don't think it's problem. malah menurut gue malah interesting gitu loh. Wah keren juga ya mereka bisa kepikiran begini, karena it's not something that we usually think about. It's not something that the average people bisa understand or bisa lihat gitu loh, ada di sana. Iya kali ya, mungkin lebih ke apa? Kalau gue sih ngeliatnya itu lebih kayak karena hal-hal yang tidak kesadaran di luar kesadaran kita itu, jadi kita tuh lebih lead ke jadinya lebih ke kayak kecanduan juga nggak sih sebetulnya? Kalau misalnya in terms of kalau kayak tadi lu bilang mereka udah manipulate gitu kan, and then dia jadinya kayak lebih bisa bikin kita jadi potensi ada kecanduan sosmed, karena juga kayak ada satu example di dokumenternya itu kan, dimana when you kayak kita harusnya kumpul keluarga nih, kita makan di meja makan, harusnya kan kalau kita lagi ngumpul kita fokus untuk ngobrol aja di situ kan, gitu. Kita udah ketemu orangnya langsung, kita ngobrol dan jadinya kita nggak perlu pakai si handphone ini gitu loh. Tapi si handphone ini malah ternyata kayak padahal bagus nih, kayak handphonenya udah dikumpulin gitu, lo nggak boleh pakai selama lagi di makan keluarga gitu kan. Tetapi terus juga di lock di satu jar, lo nggak boleh pakai sejam gitu. Tapi karena mungkin lo udah terlalu dimanipulate terlalu dalam, leads to lo kecanduan lah kasarnya, lo kayak kecanduan. Jadinya lo pengen banget lo pakai terus gitu, dan lo bisa do anything that you possible untuk gimana cara lo bisa dapetin handphone itu balik gitu. Dan itu parah kan sebenarnya. Sebenarnya sekarang kita dipermudah untuk menghindari yang namanya addiction. Kalau misalnya you notice from iOS 12 atau iOS 13 itu udah mulai ada namanya feature screen time untuk di iOS. Terus untuk Android 11 I think mereka ada feature baru juga untuk ya downtime begitu juga, kurang lebih screen time dan lain-lain. Jadi bisa mengontrol, bisa memonitor kayak lu pakai
HP berapa lama, lu pakai aplikasi tertentu berapa lama, pakai kategori aplikasi misalnya entertainment atau social media berapa lama, dan lu bisa limit di saat udah nyentuh misalnya like for me right, social media gue pasang mentok total 5 jam. 5 jam itu nggak, habis 5 jam dia bakal ngeblok. Oh, Terserah lu kalau misalnya mau extend dan lain-lain. Ya itu kan berarti your own conscious. Itu sesuatu yang emang you decide for yourself. Kalau emang misalnya you want to go that route, mau being addicted, self controlnya nggak ada gitu ya, ya silakan. Mereka permit, cuma mereka udah memudahkan. Sekali lagi mereka memudahkan untuk kita bisa kontrol. Dimana kalau kita sebelumnya nggak ada kayak nggak dibantu apa-apa, cuma bergantung sama self control, mungkin lebih susah. jadi ya itu balik lagi, berarti memang lu udah dimudahkan dengan beberapa hal, tinggal kitanya aja kan sebetulnya mau memakai apa yang ada ini atau malah kayak mengabaikan. Karena menurut gue sih lebih kebanyakan orang mengabaikan ya. Kayak maksudnya kalau lu kan bisa lebih lu tahu nih udah ada misalnya si fitur ini untuk membatasi, tapi buat gue pribadi pun gue rasa nggak semua orang juga bisa tahu itu bisa dipakai dengan baik dan itu bisa membantu lu. Karena ada orang kayak aduh ribet banget sih, ntar malah gue lagi butuh ternyata udah kena limit, and then gue stop nih, gue nggak bisa pakai lagi misalnya. Gue harus berhenti di situ gitu kan. Mungkin lebih kayak jadi lebih untuk pengetahuannya aja sih orang-orang yang terkadang mungkin juga udah nyaman nih dengan hal itu, ya udah gitu, ngerasa bisa menghadapi nih permasalahan yang akan terjadi, resikonya, tetapi sebenarnya kan terkadang juga enggak, akhirnya cari pelarian, tempat lain untuk atau blaming others gitu loh, blaming hal-hal lain yang sebenarnya itu bukan salahnya mereka, sebenarnya salahnya dari lu. Iya. Jadi itu kan sebenarnya kalau buat yang dengar, buat yang nonton, karena I implore you, kalau misalnya pengen mengurangi screen time, pengen mengurangi penggunaan internet atau social media, gunakan fitur-fitur yang udah ada di HP, udah ada di your devices. Bahkan di MacBook sendiri yang gue tahu juga udah ada, screen time udah ada. Dan for me right, karena gue banyak banget nonton productivity videos kayak dari Matt D'Avella, itu sama Gary V gitu-gitulah. Jadi yang Matt D'Avella ngomong ada digital minimalism. Kayak kita coba limit apa yang kita punya di HP, aplikasi-aplikasi yang kita ada di HP, ke benar-benar sesuatu yang kita benar-benar butuh banget aja. For me kayak misalnya calendar, Google Photos, itu udah essential. Itu something yang emang tiap hari gue buka, ada yang gue buka. Kalau misalnya kayak creative applications kayak Snapseed atau apa yang emang gue nggak pakai, ya udah nggak usah install, coba hapus. Dan di saat kerja atau di saat pengen lepas HP, matikan notification, nyalakan do not disturb, karena itu sangat membantu. Notification yang bikin kita dari nggak mau megang handphone malah jadi mau megang handphone kan sebenarnya. Sebenarnya notifikasi sih itu paling penting banget sih, kayak yang kalau bisa paling simpel lah ya, mungkin kayak lu lagi nggak megang handphone, lu juga ngerasa kayak nggak butuh apa-apa nih di handphone lu tahu lu lagi nggak chat sama siapapun misalnya, atau lu lagi nggak pakai, tiba-tiba ada someone take you in photo gitu kan. Itu kan paling simpelnya gitu, lu kayak apaan nih gitu kan, lu cuma lihat nih ini foto-foto yang mana, kita jadi mikir nih foto yang mana gitu kan, terus yang isinya apa sih gitu kan, jadi penasaran. Dan kita kan memilih untuk membuka gitu kan. Beda halnya dengan someone take you in photo tapi lu tidak pasang notifikasinya. Ya kan? Lu kan nggak tahu nih, lu mungkin lu akan tahu nanti once lu udah buka gitu. Tapi mungkin orang jadi mikirnya kayak gue mendingan pasang dong, karena takutnya menurut mereka ini hal yang penting, gue harus tahu cepet, gue harus mau lihat secepat mungkin supaya nggak basi gitu kan. Tapi mereka nggak mikir efek panjangnya adalah ketika lu sudah membiasakan hal itu yang mungkin sebenarnya membantu balik lagi kan, tapi lu tidak melihat side effect-nya adalah lu jadinya nggak kebatas lah, namanya lu jadi kayak ya itu balik lagi ke kecanduan pakai lagi gitu. Lu tadi harusnya bisa quality time,
atau lu bisa Benar. pakai waktu lu udah sign nih untuk waktu lu yang sekarang misalnya untuk do something yang lain, karena satu hal ini aja sih notifikasi ini, lu jadi kebagi waktunya, atau malah lu malah pindah kerjaan, lu malah fokusnya kayak misalnya tag Instagram, lu jadi liatin Instagram, do something yang lain lagi, jadi nggak gitu produktif sih kali ya. Iya, benar. Ya, kayak lu bilang tadi, foto tagging begitu itu fitur yang sebenarnya seharusnya tag company begitu juga mikirin di sisi user. Cuma nggak ada salahnya sih menurut gue sih, sebenarnya nggak ada salah. Itu up to us how to self control. Tetapi kan itu yang kalau gua notice ya, lebih kayak diingatkannya itu sebenarnya lebih kayak tujuan ini ngasih tahu nih apa yang terjadi, benar-benar dikasih nih, lu dengan lo take foto lu bukannya ini segala macam, semuanya balik lagi adalah untuk biar kita bisa mengkoreksi diri kita nih gitu, apakah kita sudah memakainya dengan baik atau enggak, menyesuaikan dari si punya fasilitas atau feature ini dipakai dengan baik atau enggak. Karena sebenarnya banyak banget hal-hal yang positif yang sebetulnya positif nih sebetulnya. Itu company nggak ada secara sengaja membuat lu jadi kecanduan segala, tapi kan itu kan dari lu sendiri. Dari lu yang malah membuat itu menjadi satu hal yang cukup negatif. Kayak misalnya tadi ternyata lu bilang take foto gitu kan. Ini gua sih nggak tahu nih apa terjadi di tempat banyak orang juga apa enggak, dari yang mungkin kalian yang dengar atau nonton podcast ini, ada nggak sih kejadian kayak misalnya nih, once lu udah, misalnya nih gue di take foto nih, misalnya gue di take foto sama teman gue, misalnya teman gue ini sama yang udah lumayan popular, for example gitu kan. Terus jadi dia post foto nih sama gue, terus mungkin orang-orang jadi tahu gue nih sebetulnya, gue yang nggak tahu, bukan siapa-siapa, orang mereka jadi tahu, terus lu jadinya orang mulai kenal lu, mungkin jadi mulai nge-stalkin lu, misalnya contohnya, for example. Terus jadi nge-stalkin lu, terus lu lihat, terus mereka kayak komentarin, kok lu kayaknya misalnya suara lu bagus, suaranya keren. Itu kalau gue dari teman gue ada cerita kayak gitu. Jadi dia bikin TikTok, and then dia kayak ngajak temannya lah iseng gitu kan, untuk kayak bikin, it basically just kayak suara gitu. Terus tapi orang-orang kayak notice, aduh suara si ini bagus banget, suara gitu ini ya. ganteng banget gitu, adem banget gitu kan, kayaknya dari suaranya udah ganteng banget gitu kan. Terus gue kayak, gila ini cuma by suara loh, ini cuma karena satu konten, orangnya kayak tulis ini orangnya siapa misalnya namanya, for example, atau mungkin dia tag, and then orang itu secara tidak langsung bisa dibilang mungkin jadi quite popular, gitu. Jadi quite popular, terus jadinya orang mungkin jadi mulai follow dia, orang jadi mulai notice dia, terus mungkin si orang ini jadi ngerasa, wah gue di notice nih, gue jadi lumayan terkenal gitu. Dan itu yang bisa leads ke satu kondisi di mana yang somehow popular, tetapi sebenarnya cuma sesaat gitu loh. Lu jadi kayak mungkin kalau orang, gue atau ya konsep star syndrome seperti apa, kalau misalnya gue ada salah ngomong sorry, ini cuman menurut gue ini gue pemakaian kata star syndrome. Jadi kayak gue lihat nih, wah gila gue jadi terkenal segala macam, sama gue jadi ngerasa popular, terus yang tadinya lo orang biasa, lu jadi punya satu keinginan untuk kayak mungkin lebih kayak apa ya katanya, kayak please mereka, untuk kayak orang mau apa sih dari gue, misalnya gue tahu nih suara gue bagus misalnya, kayak kelihatan ganteng, mungkin gue setelah itu akan mikir, apa gue bikin konten yang kayak gini juga ya, tapi di tempat gue sendiri, gitu loh, atau gue do something yang gimana caranya gue bisa si orang-orang tetap suka sama gue, gitu loh. Jadinya kan menurut lu kayak gimana? Kalau menurut gue sih itu jadi kayak it's a bad things happen cuma karena satu fitur yang disalahgunakan gitu. Balik lagi, sama ini star syndrome. Ini pembahasan kita banyak ngomong tentang opini dan based on our own knowledge juga. Jadi like for me, nggak tahu, mungkin hal ini pernah terjadi juga, dan gue yakin pasti pernah terjadi lah untuk untuk lo sama untuk semua orang, kayak pasti pernah terjadi di mana kita rasa likes and followers itu penting, terus friends di Facebook juga penting, karena di masa gue SMP, di saat gue masih pakainya Friendster ya, masih pakai Friendster. SMP nih ya, ini SMP jauh banget nih. SMP, gue masih pakai Friendster, terus switch ke Facebook. Itu di saat dimana that number of friends that we have itu seperti our value, our worth. Kayak semakin banyak teman berarti kita kan semakin populer, semakin wah ini keren nih orang ini nih, mau ditemenin dan lain. Tapi sebenarnya kan enggak.
dan over time juga gue masih melakukan hal yang sama, dimana kayak followers gue lewat di Instagram gue juga beli, kadang likes juga gue beli, tapi over time gue rasa hal ini kita pelajarin juga gitu loh. Emang apakah our self worth is tied to these values, to these numbers? Enggak, karena gue dari situ juga belajar. Teman-teman gue, circle gue yang gue rasa emang positive for me, I keep in contact with. Gue kayak misalnya ngomong sama lu sekarang bikin podcast, karena gue udah rasa nggak penting dari likes, tentang opinion orang dan lain-lain, karena gue rasa emang yang paling penting bukan suara mereka. Iya bener, pasti ada kepikiran kalau misalnya orang bilang begini pasti ada kepikiran, cuma apakah kita mau ambil itu sepenuhnya atau kita ambil itu sebagai positif. Karena lu pernah ngerasain hal yang sama kan, pernah friends pengen banyak-banyak lah apalah. Tapi kalau lu kan gini, gue juga sih untuk Facebook ya, biar Iya. sama-sama relate ya. Jadi dulu gue juga pertama kali bikin Facebook nih. Terus dulu tuh ramai banget lah gitu kan, cukup ramai. Terus kan mulai kalau lu add friend dan they follow back you, terus kayak itu Iya. kayak seneng gitu kan. Jadi bener-bener parameter jumlah temen lu itu menjadi suatu kayak tolak ukur untuk kayak wah ini orang terkenal, wah ini orang eksis gitu. Karena gue liat kayak gila temen gue misalnya udah 1,000 lebih, ada yang 2,000, ada 5,000. Mereka ngapain sih? Dia lo akan mencoba untuk melakukan apa yang mereka lakukan supaya temennya itu banyak. Sampai akhirnya dulu gue pokoknya cerita juga gue pengen lah punya banyak temen gitu kan. Dan pas Facebook gue yang udah lama ini itu tiba-tiba friends cukup banyak, 600-an lebih lah. Dulu buat gue tuh banyak loh. Itu gue bangga banget kayak punya banyak ini. Dan dia ke-hack Facebook gue. Itu gue untuk anak SMP bisa dibilang cukup stres sih. Aduh gila, ini Facebook udah dari dulu, temennya udah banyak. Aduh gue malas banget terus menarik. Sampai at the end gue gak pernah mau bikin Facebook lagi saat itu. Padahal saat itu lumayan membantu. Sebenarnya secara kita ngomong fungsional tuh membantu banget. Gue bisa ngobrol sama teman gue, ya kan, karena mereka bisa chat juga kayak biasa kan, bisa lihat siapa yang online segala macem. Cuma karena satu hal loh, karena ke-hack yang Facebooknya gue yang udah banyak temen itu aja, gue udah membuat gue menutup untuk dari Facebook. Gitu loh. Itu tuh pengalaman gue juga sih dulu pas SMP, kayak gila ternyata gak cuma gue ya kayak gitu ya, maksudnya. Enggak, gue yakin pasti semua orang pernah ngerasain hal yang sama. Jujur kadang gue masih pikir bahwa followers gue harus lebih banyak dari following gue di Instagram. Sekarang gue peduli amat, maksudnya gue follow, ya peduli amat mau follow artis, mau follow, yang penting gue senang aja udah, lihat konten mereka gue senang ya udah gitu loh, nggak usah tie that value to our self worth, to our kayak ego lah. Bener. Mungkin itu membedakan juga mungkin karena satu usia. Kita dulu mikirnya ya udah society kita seperti ini, kita nggak lakuin gitu kan. Terus kalau sekarang kan bedanya kita udah bisa tahu mana yang enggak. Tetapi itu lucu sih. Itu juga bisa dilihat sama gue sih. Jadi dulu even gue bisa kayak hal-hal yang dulu gue awal-awal gue follow terus gue rasa kayak nggak butuh, gue akan unfollow demi supaya followers gue tuh lebih tinggi daripada following gue. Kalau sekarang gue bodo amat. Malah yang gue tahu ya banyak banget account Instagram ngomongnya begini di bio-nya nih, buat yang unfollow gue doain mati lah apa, kayak maksudnya what, why? Is it that extreme? Is it that important? Tapi balik lagi ya, kan kita udah ngelewatin masa itu, kita udah lewatin experience. Hal-hal begitu nggak tied to self worth, kecuali kalian mau nonton YouTube ini lebih banyak, mau tambah minutes-nya lebih banyak, silahkan. Tontonnya sampai habis. Iya, itu encouragement buat kita. Buat yang dengar juga dengerin terus, promote, share. Itu encouragement buat kita. Tapi it doesn't translate to value. It doesn't translate to our value as podcasters, as people who talks about our opinion. Itu lebih untuk kayak mendorong kita untuk
memberikan konten yang Betul. konten yang kualitasnya lebih tinggi. Karena memang balik lagi kan, kita balik bikin podcast ini kan memang untuk lebih the base untuk kita kasih tahu lah apa yang pengen kita apa opini-opini kita yang hopefully kan bisa membantu gitu kan. Jadi nggak based on memang cuma dari keinginan kita untuk bisa ngobrol, bisa menyampaikan lah apa yang ini dan kayak cerita aja kali ya gini kan. Ini kan jadinya pada tahu perspektif yang mungkin ada dari kita perspektif umum, ada yang perspektif menurut kalian nggak umum, kan membuka wawasan aja, wawasan. Benar, jadi kayak melihat dari banyak sudut pandang lah. Karena kan kalau gue pun ngerasa terkadang sosial media pun dipakai hanya untuk sesuai dengan apa yang kita mau aja gitu kan. Kadang mereka kasih di sudut pandang yang banyak banget, tapi mereka memilih untuk tetap stay di sudut pandang yang sama. Gitu kan. Jadi kayak ini topik yang dibahas juga ya di social dilemma ya. Kayak tentang perspektif, tentang opinion yang apa yang mau kita lihat itu yang dikasih ke kita. Iya, dan itu tend to be kayak kalau ada satu ini, kalau gue nggak salah ya, itu namanya selective exposure kan. Itu dimana kita akan memilih apa sih informasi apa aja yang cocok sama kita nih. Padahal mungkin sebenarnya informasi yang menurut kita nggak cocok sebenarnya itu bisa membantu dan mungkin lebih benar gitu loh. Tetapi karena kita sudah terbiasa, kita akan memilih informasi yang menurut kita cocok aja nih. Oke, opini si A, gue akan nonton si A terus karena menurut gue bener nih. Mungkin mungkin gue nggak bilang lo ngikutin itu nggak benar, lo jadi nggak benar gitu. Tapi lo tetap haruslah membuka satu lu nggak boleh hanya memikirkan dari satu perspektif aja gitu. Lu benar. Akan lebih baik lu punya perspektif yang lain, karena menurut gua nggak semua hal bisa based on satu perspektif itu aja gitu. Lu juga butuh perspektif lain untuk membantu lu. Orang lain punya opini, lu bisa tetap harusnya lu punya keinginan untuk membuka diri instead of lu cuman just follow that apa yang gua udah nyaman gitu kan. Bahkan sampai mereka udah sampai do something extreme gitu loh menurut gua. Kalau mereka sudah follow satu perspektif yang mereka suka, jadi mereka bisa sampai kayak oke, kalau menurut gue tahu nih orang memberikan informasi yang gue nggak suka terus nih gitu kan, atau yang nggak sesuai sama gue nih, oke mendingan gue blok aja daripada gue terganggu misalnya. Kan sebenarnya kan menurut gue itu nggak baik ya sebetulnya ya, karena kayak jadinya ya gitu, jadinya lu based on semuanya subjektif aja gitu. Lu susah untuk lu menjadi orang lebih objektif kalau menurut gue ya, karena lu sudah mempercayakan apa yang lu inginkan saja instead of membuka diri lah. Lu nggak bisa membuka diri jadinya. Jadi bukan berarti kita baca conspiracy theory, baca tentang hal fake news atau apa itu salah, bukan. Tapi bagus untuk kita membuka wawasan di mana berita-berita tertentu juga pasti ada facts-nya, ada truth-nya. Itu bisa kita take into consideration when we choose our news atau gimana. Kita harus lihat, oh ini jangan, sekarang itu sering banget tuh ya di grup WhatsApp apalagi ya, apa yang mereka lihat dari headline otomatis tanpa baca konten di bawah langsung di-share. Apalagi tentang corona, tentang COVID. Mereka rasa, oh minum alkohol bisa menyembuhkan COVID. Kalau belum baca bawahnya, belum baca perspektif lain, jangan di-share. Karena itu lebih encourage people untuk kayak semakin banyak orang ngomong, semakin orang gampang percaya. Kita harus lihat dari sisi itu. Jadi stop sharing, start reading, start opening your mind kayak to other news, to other opinions. Karena nggak semua itu absolute. Lu bisa ketemu satu info dari satu. Makanya kita kalau di university pasti disuruh harus bikin reference list, harus bikin reference minimum 20, harus bikin reference minimum berapa. Karena kita disuruh lihat perspektif yang berbeda, disuruh lihat kalau misalnya ada satu opini, harus ada opini-opini lain yang mendukung. Kita selalu diajarkan begitu. Kenapa kita nggak bisa take that into action in real life? Bener sih. Tapi itu lucu sih, kayak terkadang hal-hal kayak gitu yang kita pikir, oh ini kita mau bantu orang nih untuk memberikan informasi. Tapi informasi yang lu forward misalnya kayak di grup WhatsApp gitu, mungkin lu sendiri pun belum baca gitu. Lu cuma tahu lu dapat banyak info, lu tahu punya banyak data.
and then mungkin lu pengen membantu orang, memberi ketahuan juga informasi ini, tapi masalahnya kan lu nggak tahu sebenarnya data ini bener apa enggak. Niatnya Yang baik, sebetulnya jadi niatnya niatnya baik. baik, bener, niatnya baik gitu, tapi salah caranya gitu. Banyak banget soalnya, banyak contoh-contoh konkret kayak dibilangnya misalnya forward nih negaranya misalnya di China atau di Indonesia misalnya, tapi ternyata mungkin negaranya nggak di situ, video dan konten tulisannya isinya itu nggak sama gitu. Itu kayak banyak problem nantinya kan. Sebenarnya di era-era fake news, hoax, ini penting banget untuk kita cross referencing, untuk kita ngecek ulang konten-konten yang kita baca, yang kita tonton, karena penting, sekali lagi penting banget untuk kita ambil opini orang lain, penting banget untuk kita ambil perspektif orang lain, karena itu yang membantu kita bikin decision. Setiap company, setiap startup company atau usaha apapun, semua mulainya dari decision making. Mereka ambil opini dari customer ini, customer itu, customer ini, customer itu, dan akhirnya bisa menemukan satu solusi yang pas. Sama di sisi ini, kalau misalnya lu lihat berita, harus ambil dari berita lain, harus ambil dari berita lain. Jadi lu bisa make an informed decision, mau share news yang menurut lu yang benar yang mana. Benar. Jadi lu bisa menyesuaikan gitu. Lu kalau punya banyak perspektif, lu bisa tahu nih ada perspektif A, perspektif B. Yang A dan B mana yang bener nih. Kalau yang nggak bener kan lu bisa mencari lebih dalam dulu, baru lu mau menginfokan. Yes. Tapi itu yang tidak, itu yang balik lagi, it's about habit sih menurut gua. Karena terbiasa enak cuma dapat info yang menurut gua, oh gua kayaknya kalau gua cari sendiri nih gua nggak akan dapat nih. Gua udah dapat dikasih, I just consume it, gua terima aja. Gua anggap ini udah bener gitu loh. Apalagi kayak mungkin sekarang kalau bisa dilihat dengan kita kan masalah COVID gitu kan. Dan menurut mereka nih, kayak misalnya dapat berita, ada kan waktu itu ada yang sebagai mitos juga, katanya kalau lu minum air banyak itu bisa menghilangkan virus corona dari badan lu. Secara kalau lu kita ngomong secara kayak simpel gini, oh iya minum air banyak kan memang sehat. Mungkin karena ini sehat, secara tidak langsung pasti virus-virus bisa hilang gitu. Kan itu jadi kayak satu hal yang kayak pembenaran menurut gua, karena lu nggak tahu juga sebetulnya. Ya kan, lu cuma tahu minum air memang sehat, tapi apakah itu efek langsung ke corona? Kan nggak juga. Tapi orang jadi percaya gitu loh, karena menurut mereka emang bener kok minum air banyak, dari dulu semua orang juga suruh kita minum air banyak untuk lebih sehat. Gua gitu. Hal-hal satu berita yang gue agak ngakak ya, apalagi ya, makan pedas bisa tackle corona, bisa bikin kita immune dari COVID. Gue langsung begitu kayak, aduh. Gue ingat banget pas gue balik dari Indo ke Singapura gitu ya. Ini masih awal COVID, bulan Februari gitu. Driver taksinya bilang begini, Indonesian are very safe. Don't worry, Indonesians are safe, because they can eat spicy food. Gue kayak, oke. Oke. Where did you get that info? Kayak benar-benar hal-hal begitu kan nggak ada scientific backing. Yang gue lihat sih nggak ada scientific backing. Karena ya makanya balik lagi, semua harus di cross reference, semua harus dilihat baik-baik. Apakah ini benar? Apakah ini salah? Kalau misalnya ada potensi ini fake news, jangan di-share, nggak usah di-share. Jangan lihat headline doang, harus lihat konten, harus bandingin. Benar. Tapi kalau itu kan lebih kayak hal yang lebih, maksudnya itu lebih kayak habit untuk lo forward message. Tapi ada satu lagi case tentang false information ya. Kita ngomongin lagi kan case ini false information yang lumayan berbahaya. Kalau mungkin lu atau yang dengerin podcast ini pernah tahu kasus tentang Justice for Audrey gitu kan. Itu terjadi di 2019 bulan April kan. Itu kalau kalian yang pernah dengar nih, yang pernah tahu juga, itu sempat ramai banget kan. But buat gue juga tidak mau langsung, karena itu agak suspicious karena tiba-tiba langsung rame. Jadi ada hashtag Justice for Audrey. Terus gue yang kayak, apa sih gitu kan. Gue akhirnya mencari tahu dulu nih. Gue tidak langsung ikutan semua orang Justice for Audrey. Biasanya orang kan kalau bikin hashtag tuh cepet tuh, oh udah tahu berita ini, ayo kita pasang nih hashtag Justice for Audrey di mana-mana gitu kan. Gue cari informasi,
ternyata memang it's case about anak SMP umur 14 tahun yang katanya dikeroyok sama 12 orang anak SMA di daerah Pontianak gitu kan. Terus gue mikir oke, it's more about bullying mungkin kan. Yang katanya si Audrey-nya ini bilang dia itu dibully sampai kekerasan fisik, yang katanya ada luka lebam sampai kayak katanya kemaluannya itu sampai robek gitu kan. Dan gue pas denger kayak is it that worse gitu. Gue tahu mungkin ada possibility untuk karena dia 12 orang, tetapi apakah benar separah itu gitu. And then udah beritanya cukup ramai, katanya dia dirawat rumah sakit. Beberapa hari atau beberapa minggu setelah itu ternyata katanya setelah ada otopsi, jadi berita itu rame sebelum otopsi loh. Itu jawaban kayak misalnya gue cerita nih, gue sebagai tanpa evidence. Ya gue tanpa evidence. Jadi itu benar-benar pure kayak gue anak kecil 14 tahun SMP, gue kayak dilukai sama anak SMA yang senior seperti ini gue dilukain, tapi belum ada buktinya sebetulnya. Tapi udah rame. Nah pas otopsinya keluar ternyata katanya is found out that luka lebamnya itu nggak pernah ada, memar itu nggak kelihatan di otopsi. Even yang katanya kemaluannya ini robek aja itu nggak ada katanya. Nah setelah itu kan orang jadi bingung loh, jadi mana yang benar gitu kan. Akhirnya pembelaan dari orang tuanya adalah iya mungkin secara ininya luka fisiknya udah nggak gitu kelihatan, tetapi traumanya, depresinya itu masih sampai dalam. Terus gue jadi mikir loh, ini bukan hal yang mungkin salah atau karena kita nggak lihat langsung atau lihat apa, tapi based on evidence dan lain-lain kita harus lebih hati-hati juga ya untuk sharing, untuk mendukung. Kayak sering banget orang bilang pray for ini, pray for itu juga sering jadi masalah karena itu kan akhirnya mempromosikan atau menunjukkan bahwa menunjukkan terorisme dan lain-lain. Itu mempromot sebenarnya. Jadi hal-hal begini yang kayak Justice for Audrey begini, kalau misalnya benar, ya kita harus be more aware, harus kita take action. Cuma kita juga harus lebih hati-hati. Jadi kalau tanpa evidence, itu sebaiknya benar-benar lihat dulu, lihat, jangan sembrono, jangan semena-mena sharing, jangan semena-mena wah ini berita yang lagi hot nih mau gue share. Buat apa? Benar. Buat apa? Kalau tanpa evidence apa-apa, ujung-ujungnya malah mempromosikan ini itu, ya pointless banget sih. Dan jangan salah lo, sekarang aja lo kalau misalnya lo ketahuan lo forward hoax atau false information, lo bisa kena pidana. Dan itu parah loh. Gue baru tahu juga kayak yang kita pikir nih, gue punya info, gue mau cepet-cepet kasih info supaya orang tahu nih, wah si ini mungkin dapat infonya cepet banget ya, hebat gitu kan. Tetapi once lo salah informasinya, and then orang yang informasinya itu lo sebarkan dan dia nggak suka, dia akan cari lo, dan kalau lo kena lo bisa kena pidana. Lo nggak bisa kemana-mana karena lo sudah there's an evidence lo memang forward itu misalnya di handphone lo, karena sekarang udah makin canggih. Jadi menurut gue ini harus selalu diingatkan. Terkadang orang menganggap itu suatu hal yang kayak ya udahlah, kadang kan orang gitu ya udahlah, gue salah sorry lah gitu. Tetapi lo nggak tahu apakah resikonya ini akan sebesar itu sekarang ya, dengan kondisi teknologi semakin canggih. Lo nggak bisa seenaknya sebetulnya. Baik lagi sih, lo harus bener-bener lah take consideration banget, pertimbangin banget, ini bukan hal main-main lagi. Every step, every action you take itu bakal recorded, bakal it matters a lot. Nah, di sisi fake news begitu juga sebenarnya banyak orang seperti yang di dokumenterinya juga, dia ngomong bahwa ini hal-hal yang nggak tech companies itu nggak bisa kontrol karena Katie O'Neill yang pemegang PhD juga, dia ngomong begini, algorithms are opinions embedded in code, and that algorithms are not objective. Algorithms are optimized to some definition of success. Jadi sebenarnya in a way algorithms itu nggak bisa menentukan bad or good. It's an opinion made by a company. Jadi misalnya, dan nggak semua company itu punya opinion sama. Nggak semua
kita ada general social norm, ada general social ethics. Itu oke. Cuma nggak bisa kita berharap dari tech companies untuk menentukan which is bad, which is good. Kita nggak bisa menentukan calon presiden ini lebih bagus daripada calon presiden itu. Calon gubernur ini lebih bagus daripada calon gubernur itu. Mereka nggak bisa menentukan karena ini based on opinion, based on hal-hal yang lebih subjektif. Mm-mm. Jadi if we want tech companies to take actions, menurut gua mungkin tech companies bisa melimit as in konten untuk yang berhubungan sama yang berbau politik, berbau misalnya kita nggak bisa bilang berbau negatif karena itu juga kembali lagi subjektif. Berbau politik gitu, coba hindarin. Coba kasih regulasi ketat, perketat cara untuk mereka advertise, cara mereka ini itu. Karena itu penting. Jadi seperti news outlet dan lain-lain itu di limit. Jadi kalau misalnya bahas tentang ini, bahas tentang itu, yang sifatnya agak menjorok ke salah satu sisi, bukan netral gitu ya, tolong diregulasi. Ya, regulasinya ini yang harus benar-benar ditanamin kan sebetulnya. Kita yang udah tahu itu, kita harus benar-benar menginfokan lah gitu. Memang regulasi ini sangat penting karena kita tahu lah semua hal yang baik kalau nggak ada regulasinya pun bisa jadi turns to bad things gitu. Iya. Nah, makanya Tristan Harris sendiri juga ada ngomong nih. Dia bilang when we're scrolling through social media, through Instagram, kita lihat satu lagi aja video. Apa sih harmful-nya? It's not harmful. It's sebenarnya social media atau internet atau tech companies itu cuma tool. Dimana kalau misalnya emang your personality, emang bawaan dari lu udah jelek, ya it brings that out of you. Kayak ini sebagai it brings out the worst in society. It brings out the worst in society. Ya, makanya itu. Jadi kita harus benar-benar bisa menyesuaikan juga lah anggapannya gitu. Karena sebetulnya di mana kalau ngomongin fake news juga ada satu quotes juga, gue lupa dari siapa namanya. Yang dimana dia ngomong sebetulnya fake news ini makes companies more money than the truth gitu loh. Because the truth is boring gitu. Kayak lu juga kalau lu tahu berita yang gitu-gitu aja pasti kan lo kayak oh ya udah gitu. You accept it gitu. Tapi kalau dapat berita yang mungkin kita nggak tahu itu fake tapi mungkin dibikin sesuatu yang kayak berbeda dari biasanya gitu kan. Yang somehow mungkin itu fake news, itu bisa sebenarnya bisa lebih menarik lu kan sebetulnya. Membuat lu lebih pengen tahu, dan itu yang membuat orang atau company ini mereka bisa take profit. Nah, tapi masalahnya itu balik lagi ya, sebenarnya nggak apa-apa gitu loh, si companies ini mau making profit and everything as long as mereka punya regulasi yang jelas gitu loh. Jangan sampai lu mau pakai cara itu, mereka mau pakai cara itu untuk increase their profit gitu loh. Menurut gue sih itu yang juga harus di ini nih ya, mungkin ya. Regulasi masuk ke regulasi paling penting sih sebenarnya. Karena hal begini itu terlalu besar untuk bisa dikontrol dan terlalu deeply embedded, terlalu udah mengakar banget di hidup kita. Jadi sebenarnya kayak social media, internet, teknologi itu hal yang gak bisa kita lepas lagi sekarang. Itu hal yang udah sekarang di mana-mana. Even rumah gue begini, ini udah smart home. Jadi everything I do here itu pasti recorded, pasti data-data yang dipakai itu kalau kita lihat secara negatifnya bakal dipakai oleh company, bakal dijual atau apa. Enggak, tapi kalau kita lihat positifnya, oh data ini bisa improve nih ke depannya untuk produknya bisa lebih bagus, produknya lebih menarik, lebih mantap, dan kita juga rasa bakal lebih nyaman. Ya kan? Begitu sih gue rasa sih. Itu sih yang lebih ininya ya, lebih jadi fokus dan tolak ukurnya juga kan.
Paling Dan gitu sih kalau misalnya menurut gua, lebih untuk yang penting sih jangan sampai kitanya pun sebagai pengguna itu jangan sampai yang harus membantu kita itu malah menjadi suatu hal negatif buat diri kita gitu loh. Kalau kalau gue lihat juga dari beberapa hal yang kita point out juga itu kayak misalnya kayak tadi popularity itu, once lu ngerasa lu bisa dapat sesuatu dari sana, once lu udah tidak bisa diterima, lu malah leads to depression gitu kan. Itu depresi itu bukan social media yang bikin lu jadi seperti itu loh, tapi lu yang sendiri yang membiarkan diri lu tuh jatuh ke dalam depresi gitu. Karena kalau lu depression and then comes to suicide mungkin kan, karena ada ini juga kan, ada chart juga kan, suicide rate and depression rate untuk anak-anak yang masih kecil loh, masih yang umurnya berapa paling, yang anak SMP kali ya, itu sangat amat tinggi di US gitu kan. It's just because of lu salah memakai si social media ini, dan lu nggak tahu nih sebenarnya kalau lu depresi kan dulu lu sendiri nih, ya kan, lu bisa tanggung jawab. Tetapi kalau udah leads ke mengarah kayak lu bikin worry orang tua lu, masa lu nggak mikir orang tua lu yang nanti bisa jadi kayak trauma atau takut lu kenapa-napa gitu loh. Balik lagi, ini kayak mungkin bukan sesuatu yang kita ngerti lagi karena kita mungkin ya, kalau for me I don't think I've ever gone through that. Jadi from my perspective itu gua rasa depression and anxiety itu hal yang harus dibahas, hal yang harus kita be more aware of. Cuma itu bukan berarti juga kontrol ada di tangan mereka. Kadang mungkin cara pikirnya berbeda, cara pikirnya mungkin a bit more pessimistic, dimana itu mempengaruhi decision making prosesnya mereka. Jadi juga makanya sekarang banyak banget encouragement dari, ada advertisement, ada social media juga ada ngomong tentang brings more awareness. Kayak for example, ini untuk linktree linknya kita ya, itu makanya ada tulisan Are You Okay Day. Itu hal yang emang setiap hari pun orang bahas juga, karena ini dengan adanya social media itu udah disediakan platform untuk membahas hal-hal begini. Kalau lu merasa nggak enak atau merasa nggak ada self love, nggak ada self worth, use this platform as a tool for you to get better, for you to gain that self confidence, to gain that self love. Karena sekarang udah disediain platform begini, dan gue yakin kalau misalnya family is not there for you, friends are not there for you, you have 7 billion people in your hand. You have 7 billion people in your hand at your disposal untuk bisa bantu support lu. Bener, pasti ada berapa banyak orang nggak support. Banyak orang merasa, oh, depression, anxiety itu bukan sesuatu yang real, itu bukan suatu penyakit. Tapi I'm 100% sure more than half of it itu pasti orang-orang yang mendukung. Jadi lo nggak usah terlalu pedulin lah gitu. Pasti akan ada orang yang support tuh, ada orang yang nggak support lu. Tinggal lu memilih aja. Lu harus tahu orang yang nggak support lu misalnya banyak nih, tapi banyak orang juga kok yang support lu. Jadi lu harus punya satu keyakinan dan satu kontrol di mana lu nggak usah terlalu dengerin yang nggak support, tapi lu kan fokus lebih ke support gitu. Karena hal yang kayak gini juga lumayan sensitif, tetapi nggak banyak orang aware karena mereka cuma mikirin, aduh orang nggak suka sama gue pikirin. Apakah lu kepikirannya segitu gedenya sama dengan orang yang mikirin lu gitu? Mungkin orang yang mikirin lu jauh lebih banyak, tapi lu kenapa lu nggak mikirin mereka gitu? Ya, itu sih, lu mungkin lebih kayak menetapkan dirinya aja sih. Jadi basically menurut gue untuk documentary movie-nya, gue rasa it opens up a lot of questions, tapi juga it clarifies for me personally that in terms of data, in terms of social media, internet technology, it all comes down to one thing: our self-control, our dependence on these platforms, kayak tujuan kita menggunakan ini apa.
kalau kita lihat ini sebagai tool, kita pasti bakal bisa benar-benar mengoptimalkan apa yang kita mau dari tools ini. Kayak kita kalau lihat bicycle sebagai tool, kita bakal pakai untuk transport, bakal pakai untuk bawa kita dari point A ke point B. Sama dengan social media. Kalau kita lihat sebagai tool, gue yakin pasti semua orang di sini juga bakal rasa lebih berguna lah, nggak merasa negatif. Menurut lu gimana? Tapi itu juga sih, kalau menurut gue memang dari si social dilemma ini untuk lebih simpelnya sih lebih kayak kalau buat gue membuat lu punya satu bayangan dengan apa yang sudah lu lakukan gitu loh. Melalui social media ya gitu kan. Karena kayak misalnya lu biasa do something dengan social media seperti ini, tapi karena ada dokumenter ini, lu bisa tahu lu harus seperti apa. Ternyata tanpa lu sadari, yang lu pikir dengan lu nyantai, lu pikir lu mau isi waktu lu dengan scroll Instagram, nonton YouTube, ya sebenarnya kayak lu bilang itu harmful gitu loh untuk lu nonton video lu tidak mengganggu siapapun, tetapi apakah itu perlu, apakah itu bisa membantu lu atau enggak, itu kan lu harus lebih reconsider lagi aja sih, untuk nggak selalu harus kayak kasarnya lu yang kontrol diri lu, bukan teknik, jangan sampai teknologi yang mengontrol diri lu gitu, karena itu ya, benar di sekarang kan. Bener banget, gitu itu gue setuju Dan, banget. Iya kan, kadang kan lu ngerasa kayak gini, dari gue pribadi misalnya, gue suka do something kayak gue bosen nih, gue kan larinya ke YouTube misalnya. Gue nonton di YouTube dari sesuatu yang gue suka nonton, sampai akhirnya gue udah nggak tahu sampai mau nonton apa. Dan menurut gue tuh nggak apa-apa gitu loh. Ya udah, mungkin gue rasa semua orang juga seperti itu, tapi kan sebenarnya mungkin menjadi sesuatu hal yang secara tidak langsung sebenarnya teknologi sudah mengontrol lu untuk kayak lu stay di sana aja, terserah lu mau ngapain deh. Even kayak lu udah nggak mau nonton apapun aja, lu masih bisa stay di sana gitu loh. Dan itu membuat gue jadi kayak oke, gue harus tahu, gue harus punya satu batasan, gue harus membatasi diri. Dan itu yang gue harap untuk kalian yang mungkin belum nonton film dokumenternya ini, tapi udah denger podcast kita, itu sih mau gue sampaikan sih sebenarnya. Itu satu hal yang ini udah ada loh, satu dokumenter yang bener-bener berusaha membuka pikiran kalian tanpa kayak anggapannya tuh, ini kan menurut gue nggak menjelekan satu pihak lah ya. Ini lebih objektif lah menurut gue. Mereka jauh lebih objektif sih untuk pembawaannya, dan itu sih lebih kayak awareness-nya gue jadi lebih tinggi kalau buat gue. Balik lagi, ini semua yang kita bahas ini adalah opini kita berdua. Kita pun masing-masing ada opini. Pasti di antara kita berdua juga pasti ada sesuatu yang mungkin nggak sesuai sama cara pikir kita ya. Tapi ini adalah wawasan yang bisa mungkin potentially membuka pikiran kita untuk menambah perspektif lain. Jadi kalau kita misalnya melakukan hal sesuatu gitu ya, kita ada something to think about, something to consider about. Nah, buat para pendengar, buat para penonton, semoga ya podcast kali ini juga membantu, paling nggak memberikan perspektif lain. Kita nggak bakal benar, kita nggak bakal selalu benar. Kita cuma memberikan perspektif dari sisi kita. Kita cuma memberikan opinion kita. Karena sekali lagi ini platform kita untuk memberikan opini dan try to give our perspective to the mass lah. Ya, and hopefully itu bisa membantu. Itu sih yang paling penting sih. Hopefully bisa membantu. Tapi balik lagi, kita info kayak gini jangan diambil mentah-mentah ya gitu ya. Maksudnya lu tetap harus menyesuaikan gitu. Harus diproses tetap, karena memang apa yang kita omongin ini berdasarkan pengalaman, berdasarkan ada di sekitar kita gitu. Karena society kita kan gede banget, jadi nggak mungkin sama persis. Jadi tinggal disesuaikan aja sih sebenarnya. Ya, semua orang grow up in different environments. Semua orang punya pengalaman berbeda-beda. Jadi perspektif nggak bakal selalu sama. Tapi ya, wawasan. Sosial medianya kan selalu ada di sana. Dia mereka. Jadi kalau kita anggap itu sebagai tools, ya udah, kita nggak akan terpengaruh lah oleh mereka harusnya. Gitu. Kita yang menggunakan mereka untuk membantu kita, bukan jadi mereka yang mempengaruhi kita untuk membutuhkan mereka. Gitu kan, sebenarnya simpelnya kan, kita butuh mereka, bukan mereka yang jadi butuh kita gitu. Kadang kan kayak kita jadi ketergantungan, tapi kita juga bisa menyesuaikan dengan apa yang kita mau. Kurang lebih gitu sih. Oke, terakhir deh sebelum ini, menurut lo deh setelah ini nih, setelah pembahasan ini, setelah
lu nonton dokumenterinya, apa yang bakal lu agak worry atau lu cemas setelah ini menurut lu? Apa yang lu cemaskan atau apa yang kayak lu punya pemikiran setelah ini gue bakal ngapain ya gitu? For me, I think uh, balik lagi ini mungkin kalau untuk gua sih ini lebih tentang self control. Jadi ini gue baru dapat notification dari HP gua bahwa gue pakai HP minggu lalu itu on on average is 12 hours 28 minutes. 12 hours and 28 minutes a day is gone for me on using phone gitu. Jadi uh, for me, I think gue rasa dari documentary movie ini juga it 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 made me more aware of my behavior, my actions towards my technologies. Jadi mungkin gue bisa lebih kontrol diri sendiri untuk menggunakan hal-hal yang emang basically gue perlu doang. Jangan sesuatu yang bisa distract gue atau bisa bikin bikin produktivitas turun. Itu yang pelan-pelan harus dipelajari. Gak bakal semuanya langsung instan bisa beradaptasi. Dan kalau lu gimana? Kalau menurut gue ya, kalau menurut gue itu lebih kayak gini. Sekarang kondisi kita yang sekarang lagi because of COVID, banyak orang PSBB segala macam. Menurut gue akan menjadi semakin sulit sebetulnya ya, menurut gue untuk lu menghindari social media ini karena ya udah lu akan bergantung sama social media lu atau platform yang membantu lu untuk stay at home gitu. Lu lagi di rumah lu bakal ngapain sih? Kalau mungkin lu kalau lagi kondisi biasa lu masih bisa do exercise, lu bisa kumpul-kumpul lah, lu bisa ngobrol nggak cuma dari social media, lu bisa tatap muka gitu. Jadi based on real life gitu, lu bisa ngobrol di dunia nyata. Jadi kalau menurut gue sih, gue warisnya adalah akan menjadi banyak ini aja sih, banyak konflik di dalam mereka sendiri, how they want to manage this topic atau this condition gitu loh. Karena jadinya akan menjadi suatu ekstra lah, PR untuk mereka, gimana mereka harus melawan teknologi yang katanya udah mengaruhi kita gitu kan. Tetapi take notes aja sih sebenarnya untuk kebaikan kalian semua juga sih sebetulnya. Jadi paling kalian harus extra effort aja untuk ini, dan jangan sampai, kalau gue worry juga untuk beberapa orang yang mungkin ekstrim ya, mereka stop nih. Kan ada beberapa temen gue juga kalau cerita mereka pengen coba untuk mengurangi sosial media. Ada yang kayak bahkan dia sampai akhirnya cerita gitu, kadang-kadang gue melihat sosial media tuh control gue mau ngapain, gue mau pakai baju apa gitu. Akhirnya mereka try to stop semuanya nih. Mereka mau stop untuk nggak usah ngikutin dan nggak mau kecanduan. Tapi kalau terlalu ekstrim dan nanti mereka ngerasa udah wah nggak bisa nih kayak gini, akhirnya mereka kembali ke sosial media dan malah jadi lebih parah gitu. Karena terkadang orang kan gitu, gue dapat info bagus, gue denger ini, ternyata nggak cocok nih sama gue. Artinya gue bakalan ini, artinya gue bakalan apa sih namanya, kayak balik ke sosial media jadi lebih parah efeknya. Kalau menurut gue ya, paling kayak gitu sih. Orang juga punya metode yang berbeda habis nonton documentary movie ini atau habis dengar nonton podcast kita, mungkin cara untuk melimit atau apa beda. Tapi saran dari gue sih personally, gak ada sesuatu yang bisa otomatis berubah begitu aja. Jadi take things gradually. Kalau misalnya lu rasa emang the most optimum way itu secara kasar emang langsung putus hubungan dengan social media dengan ini, okay, do it your way. You learn by mistakes. Kalau misalnya itu berguna dan effective to you, that's good. Cuma untuk most people mungkin ya, ini my opinion, mungkin lebih bagus untuk gradually, kayak learn to limit, learn to pelan-pelan take control of your technology, your devices, your self-control. Itu aja. Dan kalau menurut gue sih paling penting ya, kalian harus nonton dulu sih sebenarnya. Ini paling penting sih, kalian harus nonton dulu supaya dapat another kayak big idea-nya. Kalau kita kan di sini kan lebih kayak mengconvert beberapa hal dan kita bahas kan, menyesuaikan kan. Tapi
supaya dapat gambaran lebih bagus dan kalian tahu, kalian harus nonton dulu sih sebenarnya. Mau lebih seru lagi nggak? Habis nonton podcast kita, nonton dokumenterinya, nonton lagi podcast kita. Supaya kalian tahu apa yang mau kita sampaikan. Itu yang lebih penting sebenarnya. Karena kan akhirnya membuka lagi kan wawasan. Maksudnya kan reiterating what we're saying. Bener nggak sih apa yang Kenichi dan Hansen sampaikan gitu? Ini sesuai nggak sih sama gue gitu? Kan cocok-cocokan ya. Kadang ada yang sesuai sama gue mungkin berapa orang doang. Mungkin ada sama Kenichi berapa orang. Itu balik lagi tuh menyesuaikan sih, tinggal ya kalian nonton, dipahamin, terus nanti kalau nggak bisa juga sih nanti kalau setelah ini ya, misalnya kalian udah nonton boleh komen aja di bawah siapa yang udah nonton dan kayak menurut kalian gimana sih gitu secara singkatnya aja sih, biar kita juga tahu kan apa memang ini memberikan efek yang cukup besar ke semua orang atau cuma orang tertentu, karena kan namanya opini kan beda-beda ya. Tapi untuk yang denger ini lewat Spotify, Google Podcast atau Apple Podcast, ya kita semua podcast platform udah ada sekarang. Oke? Jadi untuk yang dengar sesuaiin aja nanti. Iya. Jadi yang dengar lewat sana bisa juga ke YouTube kita atau ke Instagram kita untuk ngomong, untuk discuss sama kita bareng. Kita dengan senang hati, kita bakal terima suggestion, bakal terima feedback, bakal terima opinion kalian. Karena it matters to us juga, karena kita juga trying to learn, trying to grow. Karena ini kan basically based on our experience, based on our knowledge of how the society works. Kita masih muda, jadi kita juga pengalaman mungkin nggak seluas itulah. Tapi at least kita udah mau coba cari info, gitu juga berdiskusi nih bareng-bareng gitu kan, kita bertukar pikiran sama kalian juga yang nanti mungkin punya pemikiran-pemikiran lain, nanti boleh kita diskusi bareng-bareng juga lah ya. Gak cuman dengan senang kita berdua hati aja nih. Malah sebenarnya untuk yang pengen ya bisa share their video, share their voice, send ke kita, dan mungkin kita untuk next podcast kita juga bisa bahas bareng gitu loh. Ini hal yang mungkin bisa banget kita lakukan buat kalian. Topik-topiknya itu bisa nanti mungkin akan gua dan Kenichi mungkin akan buka mungkin polling kali ya. Mungkin kalian mau topik apa, nanti kalian tulis aja sih mau apa. Kita lihat nih mana topik yang menarik, yang mungkin kalau kita mungkin cari yang kita juga tahu atau ada pengalaman dan bisa kita bahas supaya kalian juga bisa lebih tahu detailsnya kan. Which is lebih seru sih. Jadi kalian punya topik, kita pasti kan lebih relatable juga, bisa info kita aja nanti atau bisa drop dari DM. Iya. So is that a wrap? Yep. Jangan lupa untuk share, subscribe, like juga video kita. Terus jangan lupa untuk review Apple Podcast kita, karena it helps, it encourages us juga untuk make more content, make more quality content ya. Ya, semoga itu aja sih. Oke, thank you semua. Thank you so much guys. It's a wrap. Bye bye.